Tolong. 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 Cewek ini, kenapa bajunya gini? Udah masuk workshop, cepat tolong dia. Cepat, cepat, kasih tahu supervisor. Supervisor, supervisor, Ada apa? supervisor. Obeng plus. Kunci L. Ini. Ini mesin impor. 1 unit, harganya miliaran. Kamu cuma cleaning, jangan sentuh sembarangan. Udah, jangan ngomong. Tolong orang dulu. Iya ya, selamatkan dulu. Sudah beres, aman kok. Lain kali, jangan pakai baju gini. Masuk workshop, cepat ke klinik periksa. Lihat ada luka nggak. Makasih. Makasih, Om. Nona. Tasnya. Makasih, Om. Hebat juga ya. Dasar tua nakal. Buka baju cewek di depan umum. Bos. Yang nggak beres itu mesin. Kau kira aku buta gitu? Kamu cleaning, berani bantah. Loh bos, Pak Zhang, dia beneran nolong. Iya, memang dia nolong. Benar. Ngapain kerumunan? Nggak kerja. Ini jam kerja. Balik kerja sana. Kamu. Ini alat impor. Teknisi tingkat nasional. Perlu penyesuaian beberapa hari. Siapa suruh kamu sentuh? Saya. Ganggu orang di depan umum. Rusak alat pabrik. Hari ini, kamu harus dibawa ke kantor hukum. Siap-siap masuk penjara. Tidak. Ada apa ini? Pak Direktur. Petugas kebersihan ini di pabrik kita membuka baju cewek, juga merusak alat pabrik kita. Saya mau bawa dia ke kantor hukum. Ayah, kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ayah, Pak Direktur, saya nggak tahu kalau dia ayah Anda. Ada apa sih? Baru saja ada cewek. Roknya tertarik mesin. Saya buru-buru nolong dia. Tekan tombol emergency stop. Juga buka beberapa baut. Untungnya, orangnya aman. Oke, salah paham, salah paham. Maaf ya, saya meremehkan orang. diam. Nyawa orang lebih penting dari mesin. Kebagian keuangan, urus gaji kamu. Besok jangan datang lagi. Pak Direktur, Pak Direktur, Seret dia keluar. Ayo, Pak Direktur, Pak Direktur. Ayah, sudah berapa kali aku bilang, jangan kerja di pabrik lagi. Enak santai di rumah kan? Tapi kamu tetap nggak dengar. Lihat sekarang. Hampir saja ditangkap seperti preman. Aku khawatir. Lihat pabrik besarmu ini. Nggak ada yang ngawasin. Kalau ada masalah gimana? Kamu cuma nyapu di sini. Apa yang bisa kamu bantu? Lihat mesin impor ini. Mereka bahkan nggak tahu emergency stop. Untung ayahmu muncul tiba-tiba. Bantu tepat waktu. Kalau nggak, bisa saja ada yang celaka. Udahlah. Aku nggak mau dengar kamu sombong. Hari ini di pabrik, ada acara seminar juga. Aku harus sambut tamu dulu, bos-bos besar industri. Pulang aja istirahat. Jangan bikin masalah ya. Siapa sih orang penting itu? Aku ayahmu. Siapapun, nggak akan lebih hebat dari ayahmu. Yang datang hari ini, siapa saja. Bisa aja pabrik kecil kita ini. Dibanding mereka jauh banget. Su Yu Hong. Bos perempuan di Zihong Mechanical. Tian Lei. Kerja sama-sama perusahaan militer Amerika. Bos besar lah pokoknya. Juga ada He Jianhua. Direktur Kingshan Mechanical. Sudah deh. Nggak ngomong lagi. Masih banyak lagi. Aku pergi dulu. Pokoknya jangan cari masalah ya. Pergi. Hei, dasar bocah. Sampai segitunya meremehkan ayahmu. ada yang gak beres. Gak bisa digerakin. Gak cocok. Nomornya gak pas. Salah. Gimana ini? Bodoh nih. Cuma alat beginian. Kalian sampai butuh waktu lama. Baut kiri. Putar kencang 3 kali. Kendurkan sekali. Baut kanan bawah. Tinggal tambah ring selesai. Kalau kamu bisa, silakan. Kalau bisa, lakukan sendiri. Oke, aku coba. Sini. Kasih ruang. Lihat baik-baik. Nih lihat. Dia benar-benar bisa. Hebat juga.
Tanpa pengalaman puluhan tahun, gak mungkin secepat itu. Langsung tahu masalahnya. Kenapa petugas kebersihan masuk sini? Ini acara sharing teknis. Ngapain ikut campur? Bukan kok. Saya juga ikut acara ini. Ikut apa? Keluar, keluar. Nak, ayahmu datang. Nak, Biar ayah yang urus. Kamu lanjut saja. Pak Zhang memang bijak. Takut aula kotor. Bapak yang kerja bersih-bersih, diminta bantu juga. Kaha. Ayah. Bukannya suruh ayah istirahat di rumah. Kenapa ke sini? ini acara anakku. Acara sharing teknis. Sebagai ayah, masa nggak datang dukung? Bener gak? Hehe. Pak Zhang. Ayahmu tadi. Gayanya seperti seorang pemimpin. Memang punya aura big boss. Jadi, biarkan saja dia di sini. Lumayan buat hiburan juga. Dengar-dengar hari ini, Pak Wu Tianlei juga datang. Orang itu sangat patuh aturan. Keluarga Zhang malah punya. Ayah nggak bisa diandalkan. Kalau marah sama Pak Wu, siapa tahu bisa kena masalah. Ayah sengaja bikin orang. Ngetawain aku ya. Aku kan mau ajak bos, negosiasi. Malah harus jagain ayah. Nggak usah pedulin aku. Kamu urus kerjaanmu. Aku jalan-jalan aja. Tapi janji sama aku. Jangan bikin ribut. Dua bos. Lihat sini ayo. Lihat teksturnya. Ini pakai teknologi 3D printingnya. Coba aku lihat. Ayo tunjukkan. Matamu jeli juga. Coba bisa disusun lagi nggak? Kita juga. Sudah riset lama. Ini. Lihat. Ngapain mikir susah-susah? Pakai tenaga aja bisa jadi. Kamu main otot. Sisanya biar keajaiban. Wah, jenius banget. Baru kali ini lihat orang main Rubik begini. Ayahnya Zhang Xiaohai. Pola pikir otak. Beda sama orang lain. Hebat. Bukannya sudah selesai kubuat. Iya benar. Haha hihi. Sembarangan banget. Haha hihi. Gak sopan. Pak Wu. Halo Pak Wu. Haha hihi. Gak sopan. Halo Pak Wu. Bisa ikut ke seminar teknologi mesin. Cuma bos pabrik besar. Atau yang pernah menang Gold Ranch Award. Kok ada cleaning service masuk ya? Cleaning service ini sama Pak Wu. Dia ayah Zhang Xiaohai. Ayah Pak Zhang. Dia ajak ayahnya. Buat belajar. Xiaohai, Oh, saya suka kamu. Jadi seminar ini, kuatur di pabrikmu. Ajak ayahmu nggak apa-apa. Tapi setidaknya harus tahu sopan santun. terima kasih atas nasihat Pak Wu. Kamu juga sudah tua. Nggak bisa bantu anakmu, nggak apa-apa. Tapi jangan bikin repot. Jangan biarkan dia jadi bahan tertawaan. Siapa sih orang tua itu? Cerewet banget. Ayah. Jangan ngomong sembarangan, Pak Wu. Ayah saya bukan maksud gitu. Ayah, jangan bikin ribet lagi. Tadi Pak Wu udah bilang, kan, hari ini yang datang. Semua dari pabrik besar, ahli teknis sama direktur pabrik. Ngapain sih ikut rusuhin di sini? Pak Wu, saya langsung bawa ayah saya pergi. Jangan marah ya. Ahli teknis. Lihat sertifikat saya ini. Bisa nggak jadi peserta? Ayah kan udah pensiun. Ngerti apa soal teknik? Udah deh. Saya Wu Tianlei. Saya juga nggak sempit hati. Biarin dia di sini. Xiaohai, ikut saya. Iya, Xiaohai, saya percaya kamu. Makanya kasih kamu tugas. Jadi panitia acara ini. Kok kamu biarin ayahmu jadi cleaning service di sini? Saya juga kurang orang buat bersihin toilet. Kerjanya dikit, nggak usah tampil di depan. Biar dia aja. gak, ayah saya. Gak perlu repot-repot begitu. Kalau gitu jaga aja dia baik-baik. Udah tua. Nggak ada kerjaan beneran. Bawa sertifikat sembarang. Berani sok-sokan gabung.
Pak Wu, kenapa sih? Haha. Saya tadi ngomong sampai mana? Anda nyuruh saya ajarin ayah saya. Ya. Lihat kamu salah paham ya. Maksudku biar kamu berbakti sama dia. Dia membesarkanmu itu susah. Sebagai anak, harus tahu hormat dan bersyukur. Apa? Kalau dia bisa datang ke seminar, itu biar dukung kita. Nanti kenalin ke aku ya. Aku mau traktir dia makan. Kenalin. Gak perlu kalau mau ketemu. Aku panggil aja dia sekarang. Tuh kan, buru-buru lagi. Barusan aku bilang apa? Bersyukur, hormat. Udah deh, sopanlah sama orang tua. Ngerti. Cek dulu. Tenaga teknik nasional tingkat tinggi, ada nggak Zhang Ziyuan? Orang seperti itu, di kota kita, gak mungkin aku gak tahu. Iya, Tadi Pak Wu hampir marah loh. Aduh kakek itu, suka marah banget. Tenang aja, aku gak ambil pusing sama dia. Malah kamu yang gak ambil pusing ya. Karena aku ngajak bicara baik-baik. Makanya dia gak permasalahin kamu. Cepat lihat. Pak Su datang. Direktur Wanita Grup Zihong, Su Yuhong. Itu Xiao Hong kan? Pak Xiao Hong, jangan asal panggil. Xiao Hong. Xiao Hong, Xiao Hong. Tunggu dulu ya. Bos Su, jangan pedulikan dia. Dari pabrik mesin Zihong. Bos cantik banget. Disuruh-suruh kayak tua. Kayak jadi asisten aja. Zhang Xiaohai dapat ayah kayak gitu. Bener-bener sial. Kak Ziyuan, aku tadi mikir pas mau kesini, apakah bakal ketemu kamu di acara ini? Ketemu juga. Sudah sekian tahun. Kalung ini kamu masih pakai ya? Ini dulu waktu kamu bantu aku betulin mesin bubut, dibuat dadakan buat tes. Jadi awal usahaku juga, artinya besar buatku. Jelas harus disimpan baik-baik. Waktu itu aku bikin 2 barang buat dites. Yang ini, aku juga selalu pakai. Ada apa nih? Ayah kamu kenal Bos Su? Kenal banget malah. Nggak lihat pakai kalung kembar. Kayak hadiah cinta. Jangan ngomong gitu. Ini anakku Xiao Hai. Pabrik ini juga miliknya. Sudah sering dengar tentang Xiaohai. Beberapa tahun ini, usahanya lancar terus. Baru tahu hari ini, ternyata anakmu. Dengar-dengar pesananmu, sudah nggak bisa diproses semua. Bagaimana kalau lempar ke dia aja sisa pesanan? Soal presisi jangan khawatir. Aku awasi kok, pasti nggak ada masalah. Dengan ada kakak Ziyuan seperti ini, ahli top bidang ini ada di sini. Soal kualitas, aku pasti nggak khawatir. Deal ya. Biar Xiaohai bantu aku, kurangi beban produksi. Oke, deal ya. Aku panggil dia ke sini. Nak ke sini. Xiao Hong panggil kamu. Bos Su cari aku. Bos Su, maaf ganggu. Jangan salahin ayahku, salahin aku aja. Aku bawa dia pergi, maaf. Kenapa kamu tarik aku? Aku lagi nego bisnis sama kamu. Aduh, ayah. Bisa nggak? Tenang sebentar. Kamu nego bisnis sama Bos Su. Dia statusnya tinggi, cuma jawab seadanya. Kamu kira serius ya? Siapa bilang? Dia udah setuju kasih order lebih ke kamu. Oke. Andaikan beneran serius, kalau beneran, kamu mesti pikirin, bisa nggak aku handle semua? Itu order internasional. Kalau aku produksi, barang gagal semua. Bukan cuma rusak nama, Yuan Hai. Orang asing bakal ngetawain. Aduh. Jangan ganggu aku, ayah. Kalau udah pensiun gabut, balik aja ke pabrik. Itu lantai, bersihin aja berkali-kali. Bilang sudah, jangan ganggu aku. Bos Su, Aku dan ayahmu teman lama. Panggil aku Tante Su saja. Tante Su. Aku mau bicara sedikit tentang orderan. Kamu ada waktu? Aku. Dia nggak ada waktu. Dia mau antar aku ke bengkel. Ayah. Ayah salah dengar. Aku bilang ayah nggak perlu balik ke bengkel. Tetap di sini, belajar aja. Oke, cukup. Urusan bisnis, kalian obrolin aja baik-baik. Aku keliling santai aja. Iya. Om. Aku dari pabrik mesin Bome. Aku kepala pabrik desain. Betul. Cuma mau minta tolong. Bisa kenalin aku ya ke Bos Su. Iya. Dia manggil Om. Kurang niat tuh. Kalau Om nggak keberatan, aku mau anggap Om jadi ayah angkat. Ayah angkat, tolong bicarakan baik aku di depan Bos Su. Aku juga bisa kerjain proyek dia.
Bukan. Kepala pabrik, hei. Nggak perlu segitunya. Udah jangan, punya anak kebanyakan. Ayahnya capek juga. Aku cuma kakek pensiunan. Om Zhang, sudahlah. Iya. Ini, Putri Ketua Asosiasi Mesin, juga datang. Nggak nyangka. Aku bantu orang. Ternyata anak ketua asosiasi. Iya. 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 Bukan, Om. Udah deh, jangan bohong. Jagoan penyelamat cewek. Mana mungkin giliran lo? Bener gak? Iya. Nona Leng, dia datang ke arah kita. Cepat. Nona Leng, saya Lisen dari Bomei Machinery. Waktu tahun baru saya makan bareng ayahmu. Kita makan bersama. Saya juga kasih kamu angpao. Saya kasih Hermes yang saya beli. Paman. Saya lagi cari Anda tadi. Terima kasih sudah selamatkan saya. Cuma bantu sedikit. Biar saya traktir makan. Tempatnya terserah Anda. Pertama Su Yuhong, sekarang Leng Qiuyue. Kok dia kenal semua orang sih? Saya juga bingung. Ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Semuanya begini. Bukankah itu putrinya Ketua Leng? Kenapa ayahku akrab banget sama dia? Kenapa ayahku dekat banget sama dia? Xiao Hai. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Ayahku yang suka cari masalah. Bakal bikin aku repot lagi. Gak bisa diandalkan. Bikin masalah. Apa itu masih Ziwan yang aku kenal? Bibi Su. Saya anaknya. Saya paham banget tentang dia. Sejak pensiun. Seharian kerjaannya cuma bikin masalah buat saya. Dan saya harus selalu beresin semuanya. Kamu mungkin salah paham soal ayahmu. Pasti ada salah paham. Salah paham. Aku kenal dia sejak lahir. Sudah bertahun-tahun. Itu mustahil. Aku bahkan ingin cariin dia pasangan. Biar ada yang urus dia. Sayang, dia pensiunan tua. Siapa juga yang mau? Belum tentu. Tuan Wu, Kota Brokoli, semua bos pabrik besar, direktur pabrik manufaktur, ahli teknik. Mereka semua hadir. Oke. Pertemuan hari ini, semua cuma formalitas. Siapapun yang bisa buat komponen di tangan saya ini, saya akan kasih dia bonus 20 juta, ditambah order luar negeri 500 juta. Tuan Wu, hanya sebuah komponen kecil begini, perlu kasih sebanyak itu. Bodoh. Ini permintaan San Siming, permintaan Tuan San. Asal Tuan San puas, uang segitu nggak ada apa-apanya. Ya, saya paham, Tuan Wu. Tuan San adalah raksasa di industri militer Amerika. Dengan dukungan dia, saya bisa kuasai semua pasar mesin di dalam negeri. Identitas orang tua itu sudah dipastikan. Masih tunggu kabar. Pak Menteri, baru dapat info. Ada yang menyelidiki teknisi negara kelas utama, Zhang Ziyuan. Siapa berani banget? Zhang Ziyuan itu pakar utama manufaktur mesin, lewat tangannya. Jet tempur generasi ke-8, rudal antar benua jarak jauh, kapal induk. Semua alat berat negara ini, dari gambar teknik, jadi nyata. Identitasnya, super rahasia. Dengar-dengar. Teknisi tingkat negara, di Institut Teknologi, tak ada nama dia. Benar. Identitas Zhang Guoshi, masa rahasianya hampir habis. Sudah saatnya, biar semua orang tahu jasanya. Oke. Pak Wu, teknisi tingkat negara, tak ada Zhang Ziyuan, berani sekali. Oke. Pak Wu, teknisi tingkat negara, tak ada Zhang Ziyuan, berani sekali. Dengar-dengar Bos Wu. Hari ini akan pasang hadiah. Metode bikin satu komponen. Siapa bisa buat?
dapat hadiah uang. Dan order besar. Hadiah dari bos Wu. Pasti sulit banget. Level teknisi pabrik biasa saja. Tak ada harapan. Sepertinya. Gagal total. Tak ada peluang. Aduh, lihat kalian semua jadi pusing gitu. Apapun itu komponen, semua didesain manusia. Sulitnya di mana sih? Dulu waktu saya bikin roket sendiri, juga nggak ada yang susah. Kamu ngerti soal mesin? Sampai bikin roket katanya, paling bikin mainan model. Mainan model apa? Beneran dong. Segede ini. Setinggi 5 lantai. Bisa terbang ke langit. Haha, Nggak percaya ya? percaya. Percaya kok. Oh, kita beneran percaya. Kamu gimana? Jangan ngeledek kita lah. Oke lah, haha. Om, kalau bener, kamu sehebat itu, nanti. Tunjukin dong ke kita, biar kita lihat juga. Nggak masalah. Nanti lihat skillku. Jangan pada minta diajarin ya. Siap-siap. Zhang Ziyuan. Acara diskusi kita sebentar lagi mulai. Kamu nggak boleh di sini. Tolong keluar. Pak, Saya kan sudah kasih sertifikat ke kalian. kamu bikin masalah lagi. Maksudmu ini? Kenapa kamu robek? Ayah. Saya sudah cek ke orang lain, palsu. Berani banget kamu. Bisa-bisanya bikin sertifikat palsu, nipu Pak Wu pula. Asisten Wang, menurutku, lebih baik dia tetap di sini. Lainnya nggak usah dibahas. Bos tua itu, lumayan jago bikin yang lucu. Iya bener, dia juga bisa ngerakit roket sendiri. Nanti juga, dia bakal pamer skillnya. Dua bos. Aku cuma nurut perintah. Ayo cepat pergi. Jangan paksa aku ngusir kamu. Sebenarnya ada apa? Direktur Zhang. Dia palsuin sertifikat, bohongi kita semua. Aku harus suruh dia keluar. Dia ayahku. Ini pabrikku. Makanya kamu harus taat aturan. Hargai peluang yang diberikan Pak Wu. Kamu pikir, kalau Zhang Xiaohai, ayahnya nggak mau pergi. Kalau sampai bikin Pak Wu marah, dia di industri ini bisa nggak punya tempat lagi. Kalau nggak cukup mampu, kerja dan hidup, harus lihat suasana hati orang. Pak, mendingan pulang dulu. Jangan bikin aku serba salah. Dasar anak. Pak. Sia-sia ngurus kamu. Kalau aku juga pengen dia tetap di sini, tapi nggak tahu aku layak nggak punya hak itu. Aku juga mau Om tetap di sini. Gimana lagi? Karena karisma. Pak, kalian. Ini. Nggak bisa apa-apa. Karisma pribadi. Kalau kakak Ziyuan tidak bisa tetap di sini, maka pabrik kami, Zihong Machinery, akan keluar dari acara ini. Pak Su, Anda tidak boleh pergi. Aku juga mau. Bilang ke ayahku, betapa sombongnya kamu. Biar dia blacklist kamu di seluruh industri. Nona Leng, ini cuma salah paham. Saya hanya menjalankan tugas. Ada apa lagi ini? Pak Wu, asisten Anda hari ini mau usir ayah kandung Zhang Xiaohai keluar dari sini. Begitu tuh. Kayaknya nggak pantas. Betul. Asisten Wang memang nggak benar. Orang yang nggak tahu bisa kira ini semua perintah Pak Wu. Bukan saya. Ngomong apa kamu? Meski saya sama Zhang Xiaohai, saingan, tetap nggak bisa lihat ayahnya diperlakukan begini. Beneran bukan saya. Bukan kamu. Masa saya? Pak Wu, saya cuma khawatir. Di acara ini, dia cuma seorang cleaning, nggak tahu apa-apa. Bisa ganggu yang lain. Siapa bilang saya nggak ngerti? Teknologi yang kalian pakai sekarang. Itu dulu sudah saya mainin. Males banget saya ngajarin kalian. Nanti. Biar saya kasih tunjuk. Ayah. Jangan kebanyakan omong. Pamer lagi. Kamu cuma jago ngerepotin anak sendiri. Oke. Acara hampir mulai. Tinggal aja. Nah,
Dengar-dengar kalian, mau cari spare part. Biar ayah bantu. Pasti bikin pabrik kalian langsung terkenal. Ayah, jangan ikut campur. Tadi Pak Wu hampir marah. Pak Zhou. Ayo, Pak Kepala Pabrik, gak usah repot-repot. Pak Zhou dari pabrik kita, 3 kali berturut-turut dapat penghargaan kunci emas. Urusan ini pasti beres. Pak Zhou, tekniknya lumayan saja. Tapi tangannya kurang stabil. Setiap kali saya lihat dia kerja, saya deg-degan. keterlaluan. Cuma tukang sapu, berani nilai teknik saya. Pak Zhou, jangan anggap serius. Ayah saya memang gitu. Jangan marah. Pak Kepala Pabrik, banyak bos besar di luar. Tawar gaji besar ke saya, tapi saya gak pergi. Sekarang ayahmu menghina saya gini. Jujur aja itu penghinaan. Ayah, Saya kasih tahu ya, saya sudah puluhan tahun di bidang ini. Dibilang teknik saya jelek. Kamu siapa sih? udah, Pak Zhou. Begini, soal spare part Pak Wu, mohon bantu dulu. Saya akan tegur ayah saya, biar Anda lega. Ayah, Sudah aku tenangkan, bakat kecil, tapi temperamen besar. Pak Zhou itu, penopang utama pabrik kita. Kamu bikin dia marah. Aku harus cari hadiah di mana? Kota Brokoli. Pameran teknologi mesin. Dimulai sekarang. Jangan bicara, itu bantuan terbesarmu buatku. Dasar bocah. Hari ini, acara pertukaran kita, temannya cuma satu, siapa pabriknya? Bisa buat spare part ini. Pabrik yang berhasil buat spare part ini dapat hadiah uang 20 juta. Plus order internasional 500 juta dolar Amerika. Order internasional 500 juta dolar Amerika. Pak Wu, apa benar semua yang Anda bilang? Order 500 juta dolar Amerika ini. Untungnya cukup buat pabrik makan 10 tahun. Haha. Aku Wu Tianlei. Aku pegang kata-kataku. Ada Pak Zhou di sini. Hadiah dan order ini. Pasti aku dapatkan. Ayah, kenapa muncul lagi? Spare part ini. Kayak buat rudal antar benua. Pabrik mesin Yuan Hai. Sudah siapin semua tipe mesin. Ayo mulai saja. Pak Zhou, ngapain bengong? Ayo kerja. Aduh. Maaf banget, Pak Zhang. Saya lupa kasih tahu kamu, Pak Zhou. Baru aja pindah ke tempat kami, pabrik mesin Qinshan. Bukan, Pak Zhou. Selama ini aku baik ke kamu. Pada saat penting ini, kenapa kamu mengkhianatiku? Pak He kasih tawaran lebih baik. Dan juga, mereka nggak komplain soal tekniku yang asal. Ayah, lihat yang kamu lakukan. Sepertinya, hadiah dari Pak Wu. Kamu nggak bakal dapat, Pak Zhang. Semoga beruntung aja. Pak Zhou, kumohon sama kamu, bantu lewatin acara pertukaran kali ini. Tolong kita lolos kali ini. Sekarang menyesal? Sudah telat. Sikapmu ini, nggak kayak orang yang minta bantuan. Gimana kalau? Coba aja kamu berlutut. Hei. Ngapain sih? Hei dasar bocah. Baru saja mau anggap aku ayah angkat. Sekarang udah beda omongan, nggak mau ngakuin lagi. Ayah angkat. Cih. Aku cuma bercanda, kamu malah serius. Pak Wu bisa kasih manfaat ke aku, jadi dia bapak kandung pun boleh. Kamu cuma bersihan, apa yang bisa kamu kasih ke aku? Ayo pergi. Nggak bersih-bersih. Pak Zhou itu karyawan paling berpengalaman di pabrik kita. Dia adalah senior paling ahli di sini. Dia sudah pergi. Aku harus cari siapa. Siapa yang bisa gantiin dia? Tenang saja, biar ayah bantu kamu. Untuk spare part ini, ayah bisa kerjain gampang kok. Pak, sekarang lagi genting. Kenapa ayah masih bercanda? Spare part yang Pak Wu minta, itu bukan buat mainan loh. Sudahlah, terserah kamu mau mikir apa. Mau jalan-jalan juga silakan. Aku mau sendiri dulu. Pusing banget. Kak Ziyuan. Hong kecil. Tukang di sini kerjanya lumayan juga.
tapi masih jauh deh dibanding Kak Ziyuan. Oh ya, ku dengar Pak Zhou udah pindah kerja. Bagaimana dengan grup Yuan Hai? Masih ada tukang yang benar-benar terampil? Gak perlu orang lain. Aku sendiri saja cukup. Aku pengen anak ini lihat. Siapa bapaknya sebenarnya? Keahlian sejati. Aduh. Tapi ya, sekarang makin tua. Baru pakai tenaga pundak udah sakit. Biar aku pijetin deh. Aduh, malu juga sih. Haha. He, Ini. Hehehe. Hong Hong. Hong Hong lama nggak kontak. Kamu kangen aku nggak? Li Yue, kenapa kamu nelpon lagi? Mau apa lagi coba? Masih nggak ngerti ya? Waktu sama kamu. Di bawah bulan dan bunga. Minum bareng. Lewat malam indah. Hong Hong. Kok ribut banget di sana? Udah aku bilang. Wanita seanggun kamu. Penuh pesona. Gak pantas urus. Barang rongsokan begini. Ini aja. Kalau ikut aku. Pasti hidup enak. Makan enak. Pakai emas berlian. Jangan terus cuek gitu. Biar aku cium sekali. Li Yue, udah ku bilang, jangan ganggu aku lagi. Kita beda jalan. Kamu selalu dingin banget. Kayak gunung es. Semakin kamu cuek. Aku makin pengen taklukin. Haha. kenapa berhenti? Biar aku yang pegang HP-nya. Lanjut aja. Halo. Halo. Hong Hong. Siapa petugas kebersihan ini? Kenapa kamu pijat orang tua kayak gitu? Orang tua apa? Lihat baik-baik. Aku mantan pacar Xiao Hong. Aku mantannya Xiao Hong. Dasar tua bangka. Tarik tangan kotormu. Petugas kebersihan bau. Berani taruhan. Aku datang bunuh kamu sekarang. Nggak percaya. Datang aja kalau bisa. Namaku tetap sama. Direktur pabrik mesin Kingshan. He Jianhua. Beres. He Jianhua. Tunggu di situ ya. Makasih ya, Bro Ziyuan. Tapi si Li Yue ini, anak ketua, perusahaan Wangxiang Group, dia kuat banget. Kamu harus hati-hati. Kalau dia benar datang, He itu yang bakal kena. Gak apa-apa. Udah cukup istirahat. Saatnya bantu Xiao Hai. Ini sudah bounty. Oke, Bro Ziyuan, kamu kerja dulu aja. Zhang Xiaohai ini benar-benar putus asa. Bapaknya sendiri, juga dia seret. Tua bangka itu, biasanya cuma nyapu di bengkel, curang belajar sedikit, udah sombong. Nggak tahu diri. Kami para pekerja lama ini, selalu mulai jadi magang 3 tahun, lalu 5 tahun jadi pekerja junior. Ini butuh waktu untuk pelajari. Semua dari pengalaman, dia cuma tukang sapu. Bisa bikin apa sih? Konyol banget. Nggak apa-apa. Tunggu aja nanti. Lihat aja Zhang Xiaohai, pasti lucu. Teknik motongnya matang banget, tangannya stabil. Setiap potongan tepat. Nggak mungkin. Pak Zhou, ayo semangat. Hadiah dari Pak Wu. Harus didapat. Serahkan ke saya. Pesanan dan bonusnya pasti gagal. Kak Xiao Hai, Nona Leng, aku lihat Om lagi. Bikin spare part. Kamu nggak lihat? dia malah makin malu saja. Lihat aja, ayo. Dia ngapain? Ayah, ngapain lagi sih? Wah Zhang Xiaohai. Ayahmu emang hebat. Turun tangan sendiri. Tunjukin ke kita. Pak Kepala Pabrik, sudah selesai. Wah Pak Zhou. Pantas 3 kali.
dapat Golden Wrench. Wah, kayaknya ada yang nggak kebagian. Pesanan hadiah dari Pak Wu. Pak, jangan repot-repot lagi. Hari ini kita sudah cukup malu. Apa belum cukup memalukan? Ayo pulang. Jangan. Menurutku om itu sebentar lagi masuk bagian penting. Sebentar lagi kunci selesai. Nona Leng, komponen yang Pak Wu tawarkan aja besar itu pasti susah bikinnya. Sulit banget dapetinnya. Dengan kemampuannya. Bonus dan pesanan itu pasti gagal didapat. Guru Zhou juga sudah pindah. Yuan Hai memang kalah saing. Kedepannya makin susah. Hai. Ayahku ketua asosiasi teknik mesin. Aku bisa minta bantuannya. Biar kamu bisa lolos masalah ini. Nggak usah khawatir. Waktunya hampir habis. Yang sudah selesai, serahkan komponennya, kumpulin semuanya. Serahkan saja. Ayo pergi. Biar adil. Semua komponen kalian akan diperiksa pakai alat ini. Yang paling presisi akan dapat bonus dan pesanan dariku. Siapa duluan? Saya dulu. Pak Wu, bagian dari pabrik Dalong. Pasti memenuhi permintaan Bapak. Pasti sesuai. Tapi bukan kamu yang tentukan. Semua harus dites alat. Silakan ya. Buruk banget. Presisinya bahkan nggak sampai 90%. Kurang banget. Malu-maluin. Pak Wu, tolong kasih satu kesempatan lagi. Berikutnya. Wah, keren banget. Bisa juga. Lumayan. Pabrik mesin Zihong, komponen yang dibuat, presisi capai 97%, lewat ekspektasi. Selamat Tante Su, presisimu. Bakal menang hadiah. Harusnya aman. Ada Kak Ziwan, bantu bikin komponen. Aku cuma bisa jadi pelengkap. Ayahku, dia itu. Jangan bercanda. Selanjutnya, Pak Wu. Saya dari pabrik mesin Qinshan, Hejian Hua. Ini komponen buatan Master Zhou. Wah, tinggi banget. Hebat-hebat. Lihat nggak? 98%. Siapa lagi? Hadiah ini. Punya pabrik Qinshan. Master Zhou. Berkat Anda saya bisa menang hadiah ini. Kayaknya ada yang iri sampai gigi ngilu ya. Kamu. masih ada yang belum selesai. Aduh, Pak Wu, ayo umumkan hasilnya. Masih ada. Kalau tidak ada, pabrik Qinshan akan menang. Tunggu. Tunggu. Komponen dari pabrik Yuan Hai belum dites. Ayah, Pak Wu akan umumkan hasilnya. Kenapa ribut sih? Kok gak percaya ayah? Biar mereka tes. Pasti lebih hebat dari mereka. Banyak ahli di sini, dan belum bisa bikin. Kamu yakin bisa bikin? Bisa apa enggak? Coba saja. Tenang saja, ayah tahu kok. Si cleaning ini, pede banget ya. Pak Wu, pabrik mesin Yuan Hai nggak punya orang lagi. Udah kepepet banget. Berani-beraninya suruh seorang cleaning service bawa sampah. Buat nipu Anda. Tolong segera blacklist Zhang Xiaohai dan pabriknya. Saya udah kerja di industri ini, 30 tahun penuh perjuangan, baru dapat akurasi 98%. Barang setengah jadi ini, nggak mungkin lolos tes, Pak He. Biarin aja dia tes, lihat aja bakal malu sendiri. Oke, Pak Wu, ayahku cuma asal buat, kita nggak usah tes. Kenapa nggak tes sih? Ini kan hasil kerja keras ayahmu. Tetap aja buatan ayahmu. Kamu mau tes, aku turutin. Aku bakal penuhi permintaanmu. Tapi kalau berani nipu aku dan menipu saya, anakmu nanti. Jangan harap bisa kerja di bidang ini. Aduh, gawat nih. Kayaknya alat ini, nilainya aja nggak bisa kebaca. Pak Wu kira aku nipu dia.
Pasti aku nggak bakal diampuni. Kenapa panik sih? Tenang aja. Udah sampai segini, gimana bisa tenang? Cepat lihat, presisi komponen. Udah lewat 90%. Wah, mantap juga. Bener banget. Nggak mungkin. Wow. Keren banget. Saya salut. Pak, aku nggak mimpikan. Nggak mungkin. Dia cuma petugas kebersihan kok bisa bikin suku cadang presisi 100%. Itu berarti tanpa error. Bahkan Master Zhou pun nggak bisa. Pasti mesinnya bermasalah. Aku minta tes ulang. Detektor presisi. Kita udah cek berulang kali. Pasti nggak ada masalah. Pasti dia. Ada main curang. Barusan bapak itu bikin kan kamu liatin. Kamu lihat langsung kan. Apa coba yang bisa dia lakuin? Jelas kamu aja kalah skill. Nggak mau ngaku kalah. Kamu. Bukannya kamu bilang, pasti sukses? Ini gimana ceritanya? Aku juga nggak nyangka dia bisa bikin suku cadang presisi 100%. Pak Wu. Ayo umumkan hasilnya. Ya, saya umumkan. Pabrik mesin Yuan Hai menang. Hei Jianhua dari pabrik mesin Qinshan. Sini keluar. Xiao Hong. Catatanmu bener tuh. Dia nempel banget kayak Lester. Nempel terus. Ziyuan, aku lihat dulu ya. Kamu siapa? Gua lagi banyak emosi. Nggak ada tempat marah. Kamu cari mati ya? Minggir. Bukan kamu. Mana orang tua itu? Kemana dia? Mau terus kerja di sini nggak? Tahu dia siapa? Aku nggak peduli dia siapa. Berani pukul aku. Bapak surga pun tak bisa. Dia anak bos besar grup Wangxiang, anak direktur utama, Li Yuwei. Semua produk kita, lewat jalur penjualan perusahaannya, lewat channel penjualan mereka. Paham belum? Pak Li. Ada salah paham nggak? Ini bukan urusanmu. Pergi. Entah siapa sial itu. Bisa-bisanya cari gara-gara sama dia. Si Li Yue ini. Dia hebat banget ya. Bukan cuma hebat. Dia pewaris grup Wangxiang, penerus grup itu. Nginjak kita, semudah nginjak semut. Gampang banget. Dan ayahnya Li Jixian lebih hebat lagi. Direktur utama grup Wangxiang. Dengar-dengar dulu. Jadi peneliti di lembaga rahasia negara. Pernah kerja di sana, lalu resign. Mulai dari nol. Bangun imperium bisnis. Kayaknya luar biasa. Oh, dan lagi. Ayahnya suka melindungi anak. Jadi Li Yue ini sombong karena keluarganya. Seenaknya sendiri. Nggak masuk akal. Li Jixian. Li Jixian ini pernah kerja di perusahaan rahasia negara. Jadi peneliti di sana. Baru inget sekarang. Orang itu agak polos. Dia orang yang aku kenal. Pak. Jangan asal sebut Li Erlang. Katanya Li Yue, suka ngejar Bibisu. Hari ini dia ribut ke sini. Nggak tahu siapa orang tua yang buat dia marah. Orang tua apaan? Anak muda ini. Kurang sopan banget. Pak, kali ini, tolong dengar aku. Jangan cari masalah. Iya. Anak bandel ini. Lagi ngamuk. Kalau marahin dia, aku nggak sanggup tanggung. Iya, aku tahu. Li Yue, ngapain kamu di sini? Su Yuhong, bener kamu di sini. Di sini bukan urusan kalian, yang lain. Kalau tahu diri, cepat keluar dari sini. Pak Li, ini tempat kami. Acara pertukaran teknologi. Kamu usir kami nggak pantas dong. Acara apa sih ini nggak berguna? Cuma kumpulan orang cupu ribut sendiri. Aku ini anak bos besar Wangxiang Group. Anaknya ketua dewan loh. Kalian semua ngandelin jalur penjualan keluarga kami. Percaya nggak? Cuma satu kata dariku. Bisa bikin pabrik kalian bangkrut tutup. Sekarang aku hitung sampai 3. Yang sadar diri, cepat pergi. Kalau nggak, akan dihapus selamanya. Dari daftar partner Wangxiang Group. 3. 2. 1. Kita pergi. Bonus dan pesanan Pak Wu. Harusnya buat saya. Tolong tepati janji, ya. Pergi sana. Pak Sun, aku sudah temukan orang yang bisa bikin suku cadang ini. Namanya Zhang Ziyuan, seorang petugas bersih-bersih pensiunan. Zhang Ziyuan, petugas bersih-bersih tua itu.
Hehehe. Menarik juga. Nggak nyangka dia jatuh sampai segitunya. Anda kenal dia. Saya akan datang ke Longguo dekat ini. Apapun caranya, aku harus dapat cara buat suku cadang itu. Ayah, kenapa belum pergi? Xiao Hong ada di sini. Aku harus lindungi dia. Buat apa kamu simpan itu? Ayah, ini pabrik kita. Tentu aku takut timbul masalah. Nanti nggak bisa diberesin. Jelas aku juga nggak bisa pergi. Cinta dan benci om dan tante. Drama mereka yang rumit. Gosip terbaik. Nggak boleh aku lewatkan. Kamu, Bareng. Nonton gosip sambil ngemil. bukan kalian berdua. Ayo. Jangan. Kalian benar-benar santai ya. Su Yuhong. Aku udah ngejar kamu lama. Tapi kamu biarin. Orang tua bau ngerendahin aku. Dia di mana? Bilang dia keluar sini. Mau aku hajar sampai nggak bersisa. Yang dia maksud petugas kebersihan. Jangan-jangan om itu ya. Ayah, jangan-jangan beneran bikin dia marah. Anak ini keterlaluan. Mau hancurin siapa coba? Aku bakal kasih pelajaran buat orang tuanya. Kasih dia pelajaran 1 kali. Katamu kejar aku, tapi cuma nunggu di depan kantor. Ngikutin aku kemana-mana, taruh banyak lilin di lantai, berdiri di tengah, pegang bunga, teriak namaku keras-keras. Cara kayak gitu, mungkin cuma cocok buat bocah. Di mataku kamu itu membosankan dan norak. Jangan kurang ajar ya. Sok suci banget sih kamu. Lihat dulu, umurmu udah berapa. Kalau bukan karena kamu awet muda, aku malas lirik kamu. Jadi aku harus terima kasih ya. Tolong jangan lirik aku, karena tiap kali tatapanmu ke aku, bikin aku jijik. Kamu. Jangan kira aku takut ya. Berani pukul cewek ya. Aku. Berhenti. Hei tukang bersih, ternyata kamu di sini. Kamu bakal aku habisin. Ayah, kenapa kamu cari gara-gara sama dia? Bukan aku yang mulai. Dia yang terus ganggu Xiao Hong. Kalau gak percaya, lihat HP Xiao Hong. Catatannya buat dia aja. Dikasih nama Plester Norak. Bahkan om juga kena imbasnya. Cinta 2 orang. Jadinya pesta bertiga. Gosip makin seru aja. Nah, jangan sampai tiru dia. Deketin cewek. Ingat, jangan maksa. Nanti kayak lalat, malah bikin risih. Nanti, aku ajarin. Rahasia PDKT. Kamu coba sama Qiu deh. Ayah, sudah saatnya begini. Masih bercanda aja. Oke, salahku. Aku urus dia dulu, baru aku jelasin ke kamu. Ayah, udah tua jangan nekat. Tenang aja, badan ayah masih kuat. Badan ayah sangat kuat, urus dia gampang banget. Anak muda. Xiao Hong udah bosen banget sama kamu. Ngerti dikit dong, nempel terus. Nggak keren sama sekali. Anak muda kok, gerasa gerusu sih. Diam lo. Xiao Hong juga lo panggil. Lihat tuh, dia panik lagi. Sekarang aku paham. Dasar tua bangka. Jangan-jangan Su Yuhong kesini cuma buat nyebelin aku. Kamu nih, bersih-bersih miskin dan bau. Penjaga kebersihan bau. Aku ini, ahli waris Wang Xiang Group. Orang waras pasti tahu harus pilih siapa. Udah cukup. Aku nggak mau debat sama orang nggak dikenal. Sekarang kamu, berlutut. Nyanyi Zheng Fu 3 kali. Terus kayak anjing, merangkak ke sini. Baru dianggap nggak terjadi apa-apa. Jangan keterlaluan. Ini bukan tempat buatmu berulah. Su Yuhong, apa aku terlalu baik padamu? Hei, aku Liu Wei. Wanita seperti apapun bisa ku dapat. Selebgram artis luar sana. Semua antre nunggu aku deketin. Aku mau kamu. Itu keberuntunganmu. Jadi anugerah besar buatmu. Kamu masih bela om tua ini. Hari ini dia pasti mampus. Harus habisin dia. Kamu tahu dia siapa? Dia cuma petugas kebersihan bau. Ku dengar ya, Su Yuhong. Bapakku juga otuk kesini. Dia udah pengen banget ketemu kamu. Sebaiknya nurut sama aku. Kalau ntar dia sampai. Semuanya. Kalian semua habis. Grup Wang Xiang, direktur juga mau datang. Bapakku bahaya besar kali ini. Gimana kalau kita kabur aja? Kabur kemana? Masa lihat bapakku mati begitu aja? Liu Wei, kamu jangan keterlaluan. Kenapa? Sekarang jadi takut ya? Udah terlambat. Pak, cepat balik. Ini urusan mereka berdua. Kamu ngapain ikut campur? 2 orang itu. Aku gak sanggup lawan mereka. Takut apa sih? Ayah ajarin kamu 1 trik lagi. Ngejar cewek. Jangan sampai gugup. Makin takut, orang makin ngeremehin lo. Belajar yang bener ya. Lihat nih. Aku sama Xiao Hong cocok banget. Jodoh dari lahir. Kamu harus intervensi, ikut campur. Nggak sopan banget sih. Astaga. Kamu, Su Yuhong. Kamu sengaja bikin aku kesel. Kamu biarin orang tua. Seorang kakek deketin kamu. Kamu beneran nahan lapar ya? Apa aja dimakan. Mata aku ini. Jaga omonganmu.
Hubunganku sama Ziyuan itu beneran cinta sejati. True love. Kamu. Om dan Presdirsu. Astaga. Ini bikin aku shock seumur hidup. Gila bener-bener gila. Dengarkan semuanya. Ini tadi Xiao Hong sendiri yang ngomong. Kalau masih nggak percaya, Aku. Ya ampun, Aku cium aja deh. Xiao Hai. Om biasanya seberani ini nggak sih? mana aku tahu. Aku makin gak ngerti sama ayahku. Pembersih bau. Ngapain kamu? Sialan, aku bunuh kamu. Aku. anak muda, aku muda pernah latihan lo. Pak Li. Pak Li, maaf. Saya kepala pabrik ini. Saya minta maaf pada Anda atas nama ayah saya. Cari hotel, kita makan bareng. Makan ibumu. Pergi. Ayah, meski kamu tidak suka dia, kamu juga harus pikirkan wajah ayahnya. Dia itu, ketua grup Wang Xiang. Kita tidak sanggup melawan. Anak salah, orang tua ikut salah. Bicara kasar semua. Saya dan ayahnya dulu lumayan akrab. Tunggu Li Jixian datang. Dia pasti berterima kasih karena saya sudah tegur anaknya. Dasar tukang bersih-bersih sialan. Tunggu saja kau. Dan kamu juga. Kepala pabrik sini kan. Kalian semua tamat. Tunggu ayah saya datang. Semua harus sujud pada saya. Su Yu Hong. Saya kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau hari ini kamu mau bersama saya, semua urusan selesai. Kalau tidak, pabrik kalian akan saya tutup semua. Mau sampai kapan kamu sombong? Ayah, ayah pergi dulu. Saya tahan dia. Kalau tunggu Li Jixian datang, tak ada yang bisa lolos. Ayah. Kalian semua segitu takutnya sama Li Jixian. Li Jixian itu, di dunia hitam putih, sangat jago main. Yang pernah lawan dia sudah. Om, mending kamu lari aja cepat. Apa sih ini? Dulu Li Jixian selalu ngikutin aku. Sangat malu-malu. Umur 20-an, masih ingusan. Kita panggil dia Li Erlik. Ngomong apa sih kamu? Ayahku itu bos besar Wang Xiang, ketua Dewan Grup. Mana mungkin dia kenal kamu? Kamu ini bosan hidup ya? Ayo suruh dia datang sekarang juga. Udah lama gak ketemu. Aku juga kangen dia. Gak tahu sekarang. Dia masih. Ingsan juga gak. Kamu. Udah kapan? Cepetan pergi. Jangan bacot mulu. Om, masih ada harapan. Gak usah takut. Kabur itu bukan aib. Bro Ziyuan, makasih buat hari ini, kebaikanmu. Akan kuingat seumur hidup, cepat pergi. Siapa yang berani ganggu keluarga Li? Hari ini gak ada yang bisa pergi. Ganggu keluarga Li gue. Hari ini gak ada yang boleh pergi. Ayah akhirnya datang juga. Anakmu hampir dipukulin mereka. Mereka benar-benar gak hormat sama grup Wang Xiang. Nganggap remeh kita. Sudah keterlaluan. Gak masuk akal. Cuma keluarga Li yang bisa nindas orang lain. Belum pernah ada orang yang berani nindas keluarga Li gue. Siapa yang mukul lo? Seret dia ke sini buat gue. Itu dia. Itu si tukang bersih-bersih bau itu. Pak lihat kan. Tadi disuruh pergi lo nggak pergi. Sekarang jadi nggak bisa pergi deh. Kenapa takut? Gimana nggak takut? Petir nyamber. Pasti nyamber yang paling jahat. Bapaknya kamu selalu lurus. Gak ada tipu muslihat. Pabrik mesin Yuan Hai? Tempat kecil kayak gitu. Berani-beraninya ngeremehin gue Li Jixian. Juga grup Wan Xiang gue. Nggak ada harganya di mata mereka. Sombong banget ya. Pak Li, semua gara-gara saya. Kalau mau dihukum, hukum saya aja. Nggak ada hubungannya sama mereka. Su Yu Hong. Gue pernah dengar tentang lo. Di dunia mesin, bos cewek cakep kayak lo jarang banget. Pantas aja anak gue suka. Oke, cukup deh. Buat jadi bagian keluarga Li. Gue anaknya Leng Nan Ling. Awas aja lo macem-macem. Leng Nan Ling. Seumur hidup nggak pernah terkenal, cuma figuran. Erlang. Li Erlang. Ayah dia orangnya. Dialah yang merebut pacarku. Dia juga memukulku. Dia bilang mau menggantikanmu buat ngajarin aku. Benar-benar kurang ajar. Pembersih bau busuk. Hari ini kamu harus sujud. Sudah terlambat buatmu, Su Yu Hong. Kematian orang tua ini hari ini, kamu juga nggak bisa lepas tanggung jawab. Kenapa kamu memilih dia? Nggak pilih aku. Erlang. Kamu gak kenal aku ya? Ayah, jangan panggil sembarangan. Direktur Li, Zhang Ziyuan adalah orang yang aku suka. Dia memukul putramu. Itu juga demi aku. Kalau mau salahkan, salahkan aku saja. Jangan salahkan dia.
Semua demi anak. Kita bicara berdua saja. Kakak. Boleh. Sudah bertahun-tahun gak ketemu. Sekarang jadi bos besar. Bahkan tongkat ini terlihat mewah banget. Biar aku lihat. Semua berkat kakak. Waktu mulai usaha. Kalau bukan, karena dukungan teknis kakak, nggak akan ada Wangxiang Group hari ini. Oh iya kakak, saham dukungan teknismu di Wangxiang Group masih aku simpan. Aku tetap pertahankan untukmu. Aduh, gak usah. Saham-sahaman itu buat apa? Aku cuma kakek pensiunan. Lagi pula anakku Xiao Hai sudah hebat. Menghidupi aku saja lebih dari cukup. Astaga, Kenapa saya rasa Pak Li agak takut sama Omnya? Sepertinya dia takut sama Om. Ayahku takut sama petugas kebersihan? harusnya karena Pak Li punya jabatan tinggi. Jadi nggak mau ribut sama ayahku. Aduh kak. Anak saya nggak ada salah. Nanti saya akan tegur dia di rumah. Saya sudah tegur dia untukmu. Ke depan, suruh dia jangan ganggu. Xiao Hong saja. Su Yu Hong, kalian berdua. Kami ini cinta lama bersemi kembali. Jadi nyambung lagi. Gimana? Cocok nggak? Cocok. Benar-benar pasangan serasi. Kita tunggu undangan pernikahanmu. Ayo. Berlutut. Minggir. Dengar nggak? Berlutut sekarang. Anak durhaka berlututlah. Ayah, Anakku. Maaf sudah buat masalah hari ini. Minta maaf ke semua. Sudahlah. Minta maaf ke Xiao Hong saja cukup. Saya nggak mau ribut sama anak. Pak Su. Saya pastikan. Anak saya ke depan tak akan ganggu Anda. Suatu saat dia bawa hadiah besar. Datang minta maaf. Pak Li terlalu sopan. Kamu ini benar-benar kacau. Selalu bikin masalah. Cepat pulang sana. Kak. kalian tunggu saja. Busuk. Orderan yang kelebihan itu, kirim saja. Saya akan datang langsung ucap terima kasih. Saya masih ada urusan di pabrik. Saya pamit duluan. Ibu saya panggil pulang makan. Saya juga pulang duluan. Kak Ziyuan. Terima kasih hari ini. Terima kasih apanya? Kalau mau terima kasih, biarin aku cicip lagi masakanmu. Udah lama nggak makan. Kangen banget. Kamu doyan makan sih. Sekian lama nggak makan. Hari ini. Aku bikin kamu puas makan. Kak, ini matahari terbit dari barat apa? Kamu masak sendiri. Ada tamu spesial ya? Wah, mantap. Ekor sapi, ginjal sapi. Goji atiram. Bisa kebanyakan gizi nih. Jangan bergerak. Kak, kamu undang cowok ya? Kayaknya mau ketemu serius nih. Cowok mana nih? Yang bisa luluhkan hati es kamu. Udah, jangan kepo. Oke, aku tebak. Pasti yang dari Wangxiang Group. Li Yue. Sebut nama dia lagi, tak potong kamu juga. Ambil wine dari lemari. Biar cepat napas. Cepat sana. Pencuri. Pencuri apaan? Oh, kamu adiknya Xiao Hong ya? Aku calon kakak iparmu. Otak lo udah rusak ya? Lo cuma cleaning service bau. Mana mungkin kakakku suka sama lo? Ngomong ngawur semua. Masuk rumah gue malah nyolong. Aku diundang Xiao Hong. Saran gue tenang dulu. Kalau kakakmu tahu, dia pasti patahin kaki lo. Mau sekarang gue patahin kaki lo juga. Jangan gerak.
taruh dulu botolnya. Itu anggur mahal loh. Dijual juga lo nggak nutup. Aku pernah minum, rasanya biasa aja. Harganya aja tinggi. Itu buatan orang bule. Cuma trik marketing doang. Masih aja sok. Lo cleaning service bau. Mampu minum wine? Taruh anggurnya sekarang. Turunin tongkat baseball dulu deh. Lo masuk rumah gue, malah ngajarin gue. Apaan rumah lo rumah gue? Kalau aku sama Xiao Hong jadi, kita bakal satu keluarga. Panggil gue kakak ipar nanti. Anjir. Sekarang juga gue hajar lo. Berhenti. Cleaning service bau ini masuk rumah mau nyolong. Ngaku-ngaku mau jadi kakak iparku. Aku lagi ngajarin dia pelajaran. Kamu gak sopan banget. Kalau kamu gitu lagi, awas ya, ku bikin kamu keluar. Pergi ke pintu. Siapapun yang datang hari ini, aku gak mau ketemu. Kamu. Ikut aku ke atas. Oke, aku tahu. Kakakku mau urus kamu langsung ya. Barusan dia habis potong ekor sapi, sampai hancur semua. Caranya dia, bikin kamu nggak bisa hidup, nggak bisa mati. Serem amat ya. Aku mau coba juga deh. Orang. Hidup itu pasti penuh tantangan. Kalau nggak bisa dihindari, mending nikmatin aja. Xiao Hong, aku datang. Ternyata orang tua itu punya hobi aneh gini. Ayo sini. Minum biar tambah berani. Ayo, tarung. Lihat kakakku bakal ngapain kamu. Cuma modal penipu kayak kamu. Masih mau jadi kakak iparku. Mimpi aja terus. Kyuyue. Aku kesini buat terima kasih ke Bibisu. Kamu nggak perlu ikut aku. Aku cuma mau lebih lama bareng kamu. Jadi kita. Udah pasti jadian ya. Tapi aku cuma kepala pabrik kecil. Kamu anaknya ketua Leng. Takut apa? Pamanku aja berani. Cium bibisu di depan banyak orang. Kamu sebagai anaknya, sama sekali. Nggak nurunin keberaniannya dia. Aku. Pak Li. Kenapa kalian di sini? Itu. Kami mau minta maaf ke Suyuhong. Bukan aku yang mau ke sini. Ayahku maksa aku datang. Dasar bocah. Cepat minta maaf ke Bos Su. Ini juga buat kamu. Dapat kesempatan mulai lagi. Dan buat grup Wang Siang kita. Juga dapat peluang. Ayah, harus segitunya ya? Kamu takut sama Suyuhong? Atau malah sama si petugas kebersihan tua itu? Dasar anak bandel. Masih berani bantah. Emang bener kan? Si paman itu siapa sih? Dia nyuruh Li Yue minta maaf ke Tante Su. Makanya Li Jisian bawa dia kemari. Cuma pensiunan tua aja. Jelas nggak ada hubungannya sama dia. Ayah anak Direktur Li itu orang penting. Itu tandanya mereka punya sikap besar dan berkelas. Benar juga. Kalian, nyari kakakku ya? Iya. Sekarang dia, lagi di atas ngurus. Petugas kebersihan bodoh yang kurang ajar. Nggak terima tamu. Ayo pergi. Kita tunggu di sini. Ngapain nunggu? Kapan kita pernah rendah diri? Dengar ya, jangan keterlaluan. Cepat suruh Suyuhong keluar temui kami. Diam. Kita tetap tunggu di sini. Petugas kebersihan tua. Aku tiba-tiba merasa nggak enak. Barusan. Kayaknya aku lihat Om. Kalian ngapain di sini? Hei petugas, keluar lo. Kamu. Kenapa kalian masih naik ke sini? Pak. Om. Dia tidur sama kakakku. Sudah tidur bareng. Bro,
Badannya kuat bener. Beneran mantap. Hong Hong. Lihat apaan sih? Hong Hong. Kalian. Aduh, Pak. Anakku. Kamu sama petugas kebersihan ini, beneran ada hubungan gitu? Ngomong apa sih? Jangan paksa aku tampar kamu di depan orang banyak. Nanti ketemu Ziyuan, panggil dia kakak ipar. Kalian berdua, Pak, kok Bapak di sini? Masih tanya juga. Cuma kalian anak muda aja, boleh pacaran. Kami orang tua. Nggak boleh punya pacar lagi, ilmu cinta yang aku kasih. Sia-sia ya. Malah Kiwe lebih pintar. Kamu. Paksu. Beberapa hari lalu, anak saya menyinggung kamu. Hari ini saya datang khusus untuk minta maaf. Tak perlu minta maaf, asal dia tak muncul lagi di depanku saja. Hong Hong. Pasti. Bibisu, waktu itu di seminar terakhir, kamu kasih saya pesanan ekstra. Saya memang mau terima kasih. Tak usah, kita keluarga sendiri. Lagi pula, barusan aku juga sudah ucapin terima kasih buat kamu. Bibisu, kalau tak ada urusan lagi, kami pamit dulu. Kalau begitu kami pamit. Hong Hong. Ayah. Ayo pergi. Ngapain aku pergi? Aku mau tinggal makan di sini. Xiao Hong. Sudah bikin beberapa lauk enak buatku. Aku juga mau makan yang enak. Yuk. Ayo. Kyuyue. Menurutmu ayah dan Bibisu beneran cinta? Kok aku rasanya kurang yakin ya? Saat kamu bimbang, ragu-ragu begitu, omnya udah langsung tancap gas. Lihat Bibisu wajahnya mereka. Sehat dan segar. Hidupnya bahagia seksual. Apa tuh tancap gas? Kok aku nggak paham? ST ayah nelpon. Halo, ayah. Hari ini ulang tahun ayah. Nggak lupa. Ulang tahun. Ngapain masih bahas kerjasama? Apa? Investasi 1 miliar buat bangun pabrik bareng. Tenang aja, aku segera ke sana. Ada apa? Hari ini ulang tahun ayahku. Ada bos dari luar provinsi. Mau kerja sama bangun pabrik di kota kita. Ayo kita bareng. Ambil kesempatan ini. Sekarang ketemu orang tua secepat ini. Nggak buru-buru kan? Jangan ragu lagi. Sama sekali nggak. Keberanian dan tegas om keren. Ayo jalan. Barusan sakit nggak? Enggak. Dipukul tanda sayang, dimarahi tanda cinta. Aku malah seneng kok. Kita lanjut aja. Telepon. Halo. Apa ini Pak Zhang? Iya saya. Saya Kepala Kantor Paten Provinsi, Xiao Chenggong. Maaf ganggu sebentar. Mau undang Anda, ngobrol soal otorisasi paten. Itu sih hal kecil. Kantor paten kalian. Urus aja sendiri. Kita belum pernah ketemu ya. Saya sudah lama dengar tentang Anda. Hari ini adalah pesta ulang tahun Ketua Leng Nanling. Mau undang Anda hadir. Kita ngobrol langsung. Ribet banget ya. Kirim aja alamatnya ke saya. Pas banget. Kepala Kantor Paten Provinsi Pak Xiao cari saya. Ya udah, aku tunggu kamu pulang. Kenapa masih nunggu aku pulang? Aku juga butuh istirahat kan. Tunggu kau pulang. Makan dulu. Terima kasih semua. Maaf ayah, aku telat. Kyuyue, hari ini ulang tahun ayah. Kamu masih bisa telat. Tuan Xiao sudah lama nunggu kamu. Ini. Temanmu. Tahu nggak hari ini makan malam keluarga? Siapa suruh bawa orang luar? Kak Hai bukan orang luar. Dia pacarku. Kapan kamu punya pacar? Kenapa nggak bilang ke kami? Tuan Xiao hari ini datang khusus untukmu. Maaf bikin Tuan Xiao kecewa. Adikku ini, orangnya memang ceplas-ceplos. Nanti aku jelasin ke dia buatmu. Nggak apa-apa kok. Nona Kyuyui, putri ketua Leng. Memang mudah dibohongi. Tapi kalau dia sering lihat beda antar manusia, pasti bisa sadar siapa yang layak dipercaya. Kamu ngomong apa sih? Xiao Hai punya pabrik sendiri.
Dia pengusaha muda yang sukses. Pengusaha muda. Lucu banget. Ayah Tian Xiao adalah kepala Biro Paten Provinsi, pegang banyak hak paten teknologi, pendapatan patennya tiap tahun. Cukup buat pabrik kecil itu. Untuk untung puluhan tahun. Nanti, jangan ajak sembarang orang ke sini, malah nurunin standar keluarga kita. Kamu, Kyuyue. Gimana kalau aku pulang dulu? Udah cukup. Siapapun tamu, tetap tamu. Duduk aja, duduk. Iya, Kapan Kepala Xiao datang? Pak Ketua, ayahku lagi jemput. Senior dari bidang mesin, ahli besar. Harusnya sebentar lagi sampai. Baru dibahas, dia langsung datang. ayah. Ditelepon. Nggak dibilang bakal seramai ini. Hotel kalian gimana sih? Ini acara pribadi. Kok sampai cleaning service juga masuk ke sini? Ayah, kenapa kau ke sini? Maaf. Dia ayahku. Dia yang undang aku. Tempatnya bener kok. Oke. Aku nggak mau tahu kamu datang gimana. Aku kasih tahu ya. Hari ini ultah Pak Ketua Leng. Makan aja, jangan banyak ngomong. Jangan bikin masalah ya. Kyuyue. Ini pacar yang kamu pilih? Bahkan ulang tahun ayah kita. Harus bawa semua keluarga buat numpang makan. Benar-benar susah hidupnya. Lihat penampilannya. Saya pikir, dia pekerja kebersihan hotel. Kuda si Ayu. Pekerja kebersihan juga pekerjaan yang layak kok. Ayo duduk semua. Ketua Leng. Hari ini ulang tahun Anda ya? Anak saya Xiao Hai dan Kyuyue sedang pacaran. Kita sudah kayak keluarga nih. Saya temani minum senang-senang. Om, kamu mau makan minum gratis nggak apa-apa, tapi ini ulang tahun ayahku. Kamu datang tangan kosong. Ternyata, orang dari kelas bawah. Memang nggak ngerti tata krama, benar kan, Tuan Xiao? Ketua Leng, dengar-dengar akhir-akhir ini Anda gelisah. Tidur pun kurang. Ini khusus. Saya titipkan seseorang bawa ginseng terbaik. Buat menenangkan, bikin otak segar, melancarkan pernapasan. Harganya 300.000 lebih. Terima kasih, Ketua Leng. Saya siapkan teh Hong Pao Wishan terbaik. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Ih, tehnya jelek banget. Kualitasnya rendah banget. Lumayan sadar diri. Tehnya dia ini jelek banget, paling cuma sejutaan. Dibanding ginseng yang dikasih Tuan Xiao, jauh banget. Bener-bener sampah. Aduh si Ayu. Jangan ngomong gitu dong. Penting ning niatnya tulus. Om, kenapa lu? Ngejatuhin Kak Xiao Hai sih? Aku nggak salah kan? Dia ini kan. Baru pertama kali ketemu tahun berdua. Kok malah ngasihnya? Hadiah kayak gitu sih. Nggak banget deh. Aku tahu kamu nggak bisa diandalkan. Untung aku waspada. Aku ngerti dikit soal barang antik. Barangmu ini kelihatan baru. Kalau dijual di pasar, nggak nyampe 200.000 juga. Pasti cuma barang kaki 5. Asal ambil pajangan kecil aja, buat asal-asalan. Pak, mending simpan aja. Jangan bikin malu anakmu sendiri. Xiao Hai. Kasih ke aku, biar aku lihat. Pak, apa bagusnya sampah itu? Biar aku buang aja. Biar nggak ganggu mata Bapak. Kalau aku nggak salah lihat, ini kayaknya porselen hadiah negara. Mata bagus nih. Porselen hadiah negara. Porselen hadiah negara? Bener juga. Hanya punya kontribusi besar. Baru layak punya porselen hadiah negara. Cuma orang luar biasa yang punya hak itu. Katanya nih, siapapun yang pegang porselen negara, apapun permintaannya, asal nggak langgar prinsip, negara selalu usahakan penuhi. Barang ini, nilainya, nggak bisa dihitung pakai uang. Hadiah ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Udah ambil aja. Kita sekarang kan besanan. Aku punya beberapa barang kayak gini. Pak, Tuan Xiao masih ada hadiah lain. Hadiah ulang tahun kedua. Ketua Leng, saya siap keluarkan 1 miliar. Cari partner di kota kita. Buat kerjasama. Bangun pabrik bareng. Setelah pabrik jadi, saya ingin Anda senior terhormat. Jadi direktur kehormatan. Kerja sama bangun pabrik, sudah ada calon partner. Pak, pabrik Xiao Hai. Dia punya pabrik sendiri. Beberapa tahun ini oke juga. Baru-baru ini bahkan adain seminar teknologi mesin.
Bisa coba serahin ke Xiao Hai. Ketua Leng. Saya Direktur Pabrik Mesin Yuanhai. Pabrik kami bisa ambil beberapa komponen industri. Para pekerja kami piawai. Pabrik mesin Yuanhai. Belum pernah dengar. Proyek senilai 1 miliar. Bukan sembarang orang bisa ambil proyek itu. Next time sebelum bicara, pertimbangkan kemampuan sendiri dulu. Ku dengar di sini ada pengusaha wanita, Bu Suyu Hong Su. Pabrik mesin Zihong miliknya. Pionir di bidangnya. Saya ingin kerja sama. Mohon Ketua Leng bisa tolong perkenalkan. Bu Suyuhong itu kurang ramah, sangat tegas. Waktu itu saya ingin berkunjung, tapi tak bisa masuk rumahnya. Ya, katanya bahkan dari grup siang, Li Yue pernah dimaki Su Yuhong sampai habis-habisan. Wanita ini memang sangat susah didekati. Ngomong apa sih? Xiao Hong itu lembut dan perhatian. Kalian terlalu merendahkan dia. Dia masih nunggu saya makan di rumah. Jangan pura-pura. Dari awal masuk sudah pura-pura terus. Lihat dulu, siapa dirimu sebenarnya. Kau bicara seolah-olah kenal Su Yuhong banget. Kalau dia kenal kamu, saya bakal makan botol ini. Leng Xiaoyu, gaya bicaramu kenapa sih? Duduklah. Ayah, kamu lupa bilang, makan lebih banyak, bicara lebih sedikit. Jangan bikin masalah. Maaf, ayahku memang begitu. Jangan diambil hati. Aku minum, anggap saja ini permintaan maaf darinya. Kalau Om ini bilang akrab sama Bos Su, tolong kenalkan aku. Gampang. Baru saja bicara, Xiao Hong langsung telepon. Sampai sebentar pun nggak bisa pisah. Halo Xiao Hong. Ada masalah alat pabrik? Nggak apa-apa, ku kirim lokasinya. Jemput aku. Sial, kebetulan banget. Alat pabrik lagi rusak. Dia harus urus itu. Aku ikut lihat sebentar. Next time pasti ku kenalkan. Baru minum sedikit. Sudah ngaco ngomongnya. Orang tua ini suka pamer. Suka gengsi, malah jadi malu. Aksimu kelewat palsu. Su Yuhong itu bos besar. Masa bisa telepon kamu? Jangan-jangan, nama Su Yuhong aja. Dengar dari kita. Sudah Xiaoyu. Ulang tahun aja nggak bisa tenang. Paman Zhang cuma bercanda. Ayah, menurutmu dia lagi bercanda? Tuan Xiao mengeluarkan satu ginseng kelas atas. Dia cuma ambil keramik jelek. Kita baru saja bahas Su Yuhong. Dia pura-pura dapat telepon dari bos Su. Dia gila ya. Leng Xiaoyu, kamu ngomong apa sih? Bagaimanapun juga om itu, ayahnya Bro Hai. Kenapa kamu bentak-bentak dia? Nanti aku gimana bisa masuk rumah om itu? Kamu juga gila ya. Orang tua itu suka ngomong ngelantur. Sampai punya anak penakut. Apa bagusnya dia menurutmu? Tuan Xiao ganteng dan keren, keluarganya terpandang. Mau berteman sama kita duluan. Pilihan setara begini. Kamu malah pura-pura nggak lihat. Sekarang zaman cinta bebas. Suka siapa itu urusanku. Kamu bela dia gitu. Dapat apa sih dari dia? Diam. Ini ulang tahun bagus-bagus. Kalian berdua malah bikin ribut nggak jelas. Zhang tua. Aku harus ngomong ke kamu nih. Sebagai petugas kebersihan, kamu nggak perlu deh. Gaya cari muka begini. Begini. Supaya angkat diri sendiri. Kita bukan meremehkan kamu. Bener nggak? Dingin banget. Kami datang buat kamu. Selamat ulang tahun. Selamat ya. Pak Xiao. Ayah ibu kalian datang. Om Xiao, sini. Silakan duduk sama ayah saya. Iya. Cepat bangun, ayo. Ini tempatmu duduk. Petugas kebersihan. Sekarang kamu harusnya di luar, bersih-bersih. Kok malah duduk di sini makan? Kamu ngomong sama saya. Selain kamu di sini, yang pakai seragam bersih-bersih ini, saya bisa ngomong sama siapa lagi? Dingin banget. Lain kali cari hotel yang lebih bagus, hotel ini. Kacau banget pengelolaannya, macam-macam orang. Ikut masuk makan minum gratis. Pak Xiao. Anda salah paham. Dia itu ayah pacar. Anak perempuan saya. Sudah terlanjur di sini, makan bareng saja. Pakar Kyuyui. Punya ayah petugas kebersihan juga. Dingin banget. Kok makin tua makin aneh ya? Kalau sampai jadi keluarga sama petugas kebersihan, kita bisa-bisa jadi bahan tertawaan. Kyuyue, bukan tante mau nyalahin. Tapi lihatlah, keluarga kita itu punya nama dan status sosial. Kalau mau cari pacar, cari saja yang kayak keluarga kita. Kayak Xiao Peng. Anak muda berprestasi. Jangan asal-asalan. Jangan sampai tertipu orang begitu saja. Bukan begitu. Kenapa sih jadi tukang bersih-bersih? Malah jadi bahan lelucon. Udah, jangan bawel. Ayo minggir dulu. Itu HP-ku. Ini tempatmu duduk.
Saya kenalkan dulu. Tamu kehormatan hari ini Pak Kiao. Sama istrinya. Beliau petinggi di kantor paten provinsi, pimpinan besar. Saya yakin, semua sudah kenal. Istrinya, Ibu Sulan Feng. Dulu tokoh musik terkenal. Mundur demi keluarga, demi suami dan anak. Mari sambut hangat. Pak Xiao, jadi panutan anak muda. Contoh buat belajar, Tante Exu wanita hebat. Kak Xiao, benar-benar luar biasa. Saya usul, mari kita bersulang untuk mereka. Oke, ayo. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ayo. Makasih ya. Pak Xiao. Saya Zhang Xiaohai, Direktur Pabrik Mesin Yuanhai. Nama saya Zhang Xiaohai. Mohon bimbingannya. Saya habiskan. Silakan sesuaikan saja. Ayah, cepat kasih toas dong. Kenapa aku harus bersulang untuk dia? Karena dia itu, bos besar di kantor paten. Anakmu masih berharap orang lain biayain hidupnya. Lao Zhang, aku harus bilang lagi sama kamu. Sopan santun itu, juga ilmu tahu. Dengan statusmu, gak bisa bantu anak, tapi setidaknya jangan jadi beban untuk mereka. Aduh, udah lupakan aja. Orang bawah. Tetap aja orang bawah. Kesempatan ada di depan mata, tetap nggak bisa ambil. Mau ngomong banyak juga, dia ya tetap aja nggak bisa diandalkan. Orang kelas bawah. Kita kerja fisik, langsung dicap kelas bawah. Kuduga gini ya, dalam hal tertentu, kalian pekerja kantor ini belum tentu lebih baik dari Kamil Ho. Maksudmu apa tuh? Berani bilang jelas dong. Lihat aja suamimu, umurnya belum setua aku, tapi keringetan di jidat. Udah jelas ginjalnya lemah, kurang stamina tahu. Termasuk kamu juga. Wajah lelah, kulit kuning. Emosi gampang marah, dari lihat saja, ini jelas, hidupnya nggak harmonis, jadi begini. Ngomong apa sih kamu? Kamu itu. Kepala penuh. Pikiran kotor apa sih? Tuh kan. Marah lagi kan. Lihat suamimu. Diam aja. Kena omongan saya. Jadi nggak pede ya. Pak, jangan lanjut. Saya cuma buat kebaikan mereka. Lihat Tante Su. Wajahnya cerah, sehat. Itu hasil kerja keras saya. Saya kayak sapi tua kerja keras. Pak ini. Apa hakmu? Komentari orang tua saya. Ayahku, kepala kantor paten. Ibuku artis musik terkenal. Saya juga sukses di bisnis. Keluarga kami, semua elit. Sekarang lihat kamu, anakmu cuma jalankan usaha kecil yang gak jelas. Kamu juga harus jadi cleaning service, biar bantu dia. Hari ini bisa makan, satu meja sama kami. Itu keberuntungan besar kamu selama hidup. Saya cuma kerja dapat gaji. Nggak banyak uang. Tapi anak saya Xiao Peng. Dia hebat kok. Setiap bulan dia kasih kita ratusan ribu uang jajan. Cukup untuk kamu bersih-bersih beberapa tahun ya. Sebulan ratusan ribu loh. Kita emang nggak bisa banding. Begitu baru benar. Akhirnya kamu sadar diri. Ayo, minum. Iri itu wajar sih buat orang. Tapi kamu sebulan cuma punya uang jajan ratusan ribu. Aku juga nggak ngetawain kamu, kan? Kamu ini sengaja nyari masalah, ya? Ayah, udahan deh. Ini makanan semeja. Juga nggak bisa nutup mulutmu ya. Om, gimana kalau kita tahan diri? Lihat tuh muka ayahku udah hitam. Hari ini kan ultah dia. Aku cuma omong jujur kok. Pak Xiao, sabar ya. Jangan dimasukin hati. Pak Zhang, mungkin dia kebanyakan minum. Ayah, dia mana mabuk sih? Dia jelas-jelas badut tukang cari perhatian. Cepet usir dia keluar. Sebentar lagi kita ada. Bos gede mau datang. Katanya bos ini udah nemuin ratusan paten teknologi mesin. Satu aja nilainya bisa miliaran. Ayah, bos itu kayaknya sebentar lagi sampai ya. Tadi aku udah telepon dia sebelum kesini. Harusnya lagi di jalan. Aku telepon lagi deh. Halo. Kamu di mana sekarang? Perlu aku turun jemput kamu? Jemput apa? Aku udah di sini ngobrol sama kalian. Udah lama ngobrol nih. Jangan-jangan bos besar itu dia. Mana mungkin? Ini. Kalau nggak, ngapain aku di sini? Aku rasa Om selalu bisa. Bikin kita kaget. Atau malah bikin takut.
Ziyuan bro, aku jemput kamu nih. Ke Dirsu. Semua makan minum yang banyak ya. Nggak perlu antar aku. Xiao Hai. Layani semua tamu ya. Aku nggak salah lihat kan? Tadi cewek itu. Itu kan dia, sudah dari pabrik mesin Zihong. Cewek cantik itu, beneran dia. Dia sendiri malah jemput. Cleaning service itu. Orang yang pegang ratusan paten itu bos misterius. Juga dia. Gawat. Barusan malah suruh. Orang sehebat itu buat pergi. Aku bakal bilang dia, badut cari perhatian. Duh kamu sih. Lihat ulahmu. Gede banget masalahnya. Cepat turun. Cepat antar dia. Mungkin belum jauh. Katanya nggak usah antar. Kenapa semua pada turun? Sabuk pengaman. Xiao Hong emang selalu perhatian. Jalan dulu ya. Dah. Jangan menilai orang dari penampilan. Pak Zhang memang luar biasa. Ayahku selalu seperti ini, agak aneh gitu. Kalian berdua harus selalu bersama ya. Makasih, Ayah. Makasih, Ketua Leng. Bisa lebih cepat nggak? Sudah 3 hari perbaikan, satu mesin pun belum selesai. Masih ada belasan lagi di belakang. Jangan desak. Saya perbaiki sesuai SOP. Ikuti prosedur standar. Didorong juga percuma. Setidaknya, cari tahu masalahnya dulu dong. Kamu utak-atik sudah beberapa hari, sudah ketemu masalahnya belum? Penyebab kerusakan. Bisa banyak kemungkinan. Mesin. Komponen longgar saat pengiriman. Komponen longgar saat diangkut. Operator kerja nggak benar. Perawatan kurang. Jadi semua salah kami ya. Banyak mesin rusak barengan, semuanya rusak sekaligus. Mungkin saja, bisa jadi alat kalian. Dari sananya memang sudah bermasalah. Nggak mungkin. Perusahaan Baisang kami sudah berdiri seabad. Teknologi kami sudah matang. Alat kami pasti nggak apa-apa. Udah. Saya juga nggak mau debat. Kasih saya waktu. Sampai alat-alat ini dibetulkan, kapan siapnya? Paling sebentar. Sebulan. Sebulan. Oke. Kita lembur. Bisa nggak percepat waktunya? Pesanan pabrik kita, waktunya mepet, tugas berat. Kita nggak bisa telat. Sebulan ini, kami patuhi. Jam kerja 8 jam. Bilang nggak lembur, berarti nggak lembur. Punya kamu, minggir. Jangan ganggu kerja aku. Pergi sana. Saat aku benerin mesin, jangan ada yang ngintip. Pak Su, kamu datang. Ahli dari Jepang bilang, butuh sebulan benerin mesin ini, waktu kita udah habis. Xiao Hong. Lihat itu orang Jepang. Cuma pura-pura kerja. Ziyuan bro, kamu yakin bisa? Gampang. Bukan gitu, Pak Su. Waktu kita mepet. Jangan asal cari tukang. Dia cuma cleaning service, dia nggak paham. Ini lagi benerin mesin. Minggir. Biar timku yang benerin. Pak Su, kontrak jual beli sudah jelas. Kalau orang kalian bongkar mesin tanpa izin, perusahaan Boshen nggak bakal tanggung jawab. Soal after sales, sama sekali. Klausulnya keterlaluan. Jijik banget. Nggak ada cara lain, soalnya teknologi mesin kalian nggak sebaik kami. Mau pakai alat kami.
harus ikut aturan kami. Lagi pula, tiket pesawat PP ke sini juga. Penginapan, makan. Semua itu tanggung jawab kalian. Biaya servis saya dihitung per jam. Xiao Hong, hati saya sakit sekali. Kenapa kamu sakit hati? Mereka dapat uang dari keluarga kita. Gimana saya nggak sakit hati? Pantes saja, kamu orang asing malas-malasan, dapat fasilitas bagus. Siapa sih yang nggak mau untung? Minta maaf sekarang juga. Kamu sudah menghina etika profesi saya. Etika profesi. Kata ini keluar dari mulut orang Inggris, jadi terasa lucu. Kalian sudah 3 hari di sini. Kerusakan dasar pun belum ditemukan juga. Gimana saya bisa percaya etika dan kemampuan kalian? Kamu meragukan saya. Jadi, panggil petugas kebersihan tua ini untuk permalukan saya. Saya nggak terima. Pak Su, Anda harus hati-hati. Setiap mesin ini, harganya miliaran. Kalau sembarangan suruh petugas kebersihan perbaiki, kalau rusak, kita rugi besar. Yoshi. Pak Yang. Anda lebih bijak dari kepala pabrik Anda. Mesin kami adalah yang paling canggih, presisi di dunia. Hanya kita saja, orang Yingwu yang pintar, bisa ciptakan keajaiban industri seperti ini. Kalian orang Longgu. No. Omong kosong. Peralatan kalian rusak semua, kecuali chip dan software kontrolnya. Sedikit naik level. Sisanya nggak ada kemajuan. Kerusakan gerak tool magazine, kerusakan tekanan perjalanan, semua gara-gara desain kalian. Sesuai kontrak, kalau mereka sentuh alat, perusahaan bisa akhiri layanan purna jual. Mereka harus pesan alat baru. Pak Su, kamu boleh biarkan petugas kebersihan tuamu sentuh alat ini. Tapi aku mau taruhan sama kamu. Kalau dia gagal memperbaiki alat kami, Bai Xiang akan hentikan layanan purna jual ke kalian. Dan harus biarkan dia minta maaf di depan umum. Aku mau rekam video sebagai bukti. Oke, kalau aku bisa perbaiki, kalian harus gratis purna jual selamanya. Dan juga atas, rendahkan orang Longgu tadi. Kalian harus minta maaf. Tenang, aku nggak akan suruh kamu harakiri. Cukup sujud saja. Aku juga rekam videonya, berani nggak? Oh, toh, kamu pasti gagal perbaiki alatnya. Pak Su, insinyur dari negara Ying ini, jelas dia punya niat buruk. Kalau mereka suatu saat hentikan layanan purna jual, semua mesin ini akan jadi rongsokan besi. Dia jelas lagi, pasang jebakan buat kita. Jangan bertindak gegabah. Tenang aja, ada saya di sini. Orang Jepang itu nggak akan bikin masalah besar. Bahkan insinyur negara Ying pun nggak bisa benerin. Kamu mau jadi apa? Peralatan mereka memang paling canggih. Kita memang masih kalah. Aduh. Begitu banyak ilmuwan di negeri Long, kerja siang malam. Masih nggak bisa bikin kamu bangga. Kamu. Pak Su, lebih baik bujuk Pak Kameda. Jangan taruhan ini, kita rugi besar. Pak Tu. Di negeri Long ada pepatah, yang tahu waktu adalah orang bijak. Saya sarankan, lebih baik sadar diri. Pak Zhang, kamu benerin aja. Nggak usah pusingin after sales. Jangan biar Jepang itu jadi sombong terus. Siap. Putuskan listrik. Sudah. Minggir. Gimana? Bisa nyalain listrik sekarang. Beres. Cuma gertak sambal doang. Kalian sentuh alat kami. Jika mesin bermasalah saat dinyalakan, kami tak bertanggung jawab. Juga harus membungkuk dan minta maaf. Pikir baik-baik.
masih sempat menyesal sekarang. Minta maaf sekarang. Usir juga petugas kebersihan tua ini. Saya setuju sementara akan bantu kalian perbaiki mesin lainnya. Mesin ini dianggap rusak total. Bos Su, Insinyur Yingwo ini sudah beri kita jalan keluar. Buruan manfaatkan kesempatan. Kamu juga. Kalau mesin ini rusak pas diperbaiki, saya bikin kamu bangkrut. Cuma satu mesin saja. Saya Su Yuhong masih bisa tanggung. Nyalakan listrik. Listrik sudah dinyalakan. Pengecekan normal. Selesai. Oke. Keren banget. Baru beberapa menit, langsung beres masalahnya. Iya. Kameda saja sudah 3 hari di sini. Satu alat pun tak beres diperbaiki. Mungkin saja. Benar-benar cuma numpang makan dan minum. Iya. Bos Su, ini gimana bisa begitu? Dia cuma cleaning service. Tuan Kameda. Sesuai kesepakatan tadi, Baishang kalian, kedepannya harus selalu berikan after sales service ke kami. Ayo lihat ke sini. Lihat sini ya. Sekarang giliranmu. Minta maaf karena menghina orang Longguo. Ayo. Minta maaf. Maaf. Saya salah. Maaf, saya memang salah. Wah, momen ini langka banget. Layak diumumkan ke semua orang. Pak Zhang, gimana Anda tahu masalah alat-alat ini? Tolong ajarkan saya cara Anda perbaiki itu. Barusan saya perbaiki di depan Anda. Anda kan ahli, masa nggak paham? Bisa tolong perbaiki satu lagi? Biar saya lihat dan belajar. Maaf, nggak boleh lihat saat saya kerja. Ah, Ayo ikut saya. Sialan. Pergi sana. Dilarang mengintip. Minta maaf. maaf saya salah. Zhang Ziyuan ini memang jagoan. Juga cinta tanah air. Bisa nggak diajak kerja sama? Pakai cara khusus saja. Dia pasti nggak bisa nolak. Inugaya-san, orang negeri Long ini cuma butuh belasan menit buat benerin alat kita. Juga tunjukkan masalah desain. Teknologinya mantap banget. Kita harus beli teknologinya. Cuma kakek-kakek yang belum pernah kemana-mana. Tawarin harga tinggi dulu, biar dia tertarik. Kasih DP sedikit. Nanti setelah dapat teknologinya, sisanya tinggal nggak dibayar aja. Bagus. Memang hebat, Inugaya-san. Teknik servisnya sudah diajarkan ke pekerja Anda. Sisa alat bisa mereka perbaiki sendiri. Cukup capek, kan? Nanti ke rumahku, akan kuberi kamu asupan yang baik. Tuan Zhang, saya dari perusahaan Boishang. Saya penanggung jawab wilayah negara Long. Saya mau bayar mahal. Beli teknologimu. 1 miliar. Kalau kamu punya uang ini, Tuan Zhang, kamu bisa hidup di atas orang lain. Jangan ragu. Benar. Di usia Anda sekarang, memang harus nikmati hidup. Tolong pertimbangkan. Asal kamu setuju. Uang muka langsung dibayar. 1 juta. 1 juta. Tidak dijual. Apa? Kamu. Teknologi orang Long. Tentu harus tetap di Long. Apa susah paham?
Sudah kamu pikir matang? Itu 1 miliar loh. 99% orang seumur hidup tak bisa dapat uang itu. Jangan tidak tahu diri. Kalau kalian bisa keluarkan 1 miliar buat beli teknologi saya, berarti dana kalian besar. Tapi modal kalian asalnya dari mana? Bukankah karena kalian start duluan? Pakai monopoli, dumping, halangi kami belajar, teknologi kalian, peralatan tercanggih, tak pernah dijual ke kami, minta servis purna jual. Harus hitung per jam. Kami pun tak boleh lihat. Kalian terlalu sombong. Tapi kalau teknologi saya bisa tetap di long, kami juga bisa buat mesin CNC canggih. Dan perusahaan Baisang kalian akan dikeluarkan dari pasar Longguo, bahkan di dunia. Kalian bakal kehilangan daya saing, dan alat-alat rusak kalian akan seperti mesin TBM dan mesin litografi. Bukan lagi mutiara di mahkota industri, sudah bukan bintang lagi. Tuan Zhang, kalau harga tidak cocok, bisa kita bicarakan. Yai, Tidak ada yang perlu dibicarakan. Orang Longguo punya harga diri sendiri. Baik, Pergi. ayo pergi. Apa orang macam apa mereka ini? Cih, tidak pernah lihat. orang Longguo sekuat ini, perusahaan Baisang kita akan tamat. Aku lumayan kagum padamu. Satu miliar. Tidak bikin kamu tergoda. Setahuku orang Yingguo. Tawar 1 miliar. Hanya kasih DP 1 juta. Pasti mau bohong. Aku tidak bakal percaya. Yang benar-benar bikin aku tertarik justru ada di sampingku. Mulut kamu manis sekali. Halo. Anakmu. Dan pacarnya ada di tanganku. Ada apa? Xiao Hai dan Qdiklik. Ayo cari mereka cepat. Anak. QUA, kami datang untuk menyelamatkan kalian. Bibi Su. Bibi Su. Mana penculik kalian? Jangan tanya banyak. Setelah selamat, cepat pergi. Oke, ayo. Mau pergi. Gak semudah itu. Jaga mereka baik-baik. Jangan biarkan satupun lolos. Sebenarnya mau apa? Aku sudah datang. Lepaskan mereka. Ada orang penting mau ketemu kamu. Siapa orang penting itu? Aku kasih tahu kamu. Jangan macam-macam. Aku Zhang Ziyuan. Gak gampang takut. Wah, Guru-guru. Lama tak jumpa. Kamu tetap saja kelihatan gagal. Sun Ziming. Kurang ajar. Tuan Sun adalah tokoh militer Amerika. Bahkan Presiden Amerika pernah temui langsung. Kamu aja punya hak. Sebut nama Tuan Sun. Nama pengkhianat negara. Kenapa gak boleh disebut? Ini pengkhianat negara. Dulu dia ikut proyek strategis negara, desain rudal Beifeng 40, terlibat desainnya. Tapi bawa desain itu, kabur ke Amerika, bocorkan rahasia. Negara terpaksa hentikan riset rudal. Ruginya, tak bisa dinilai uang. Toko besar apa? Bahkan diterima Presiden Amerika. Semua itu didapat dengan jual negara. Tukarkan semua itu, sih. Bagaimana paman bisa rahasia seperti ini? Dia bahkan tahu soal ini, dan tokoh Sun Siming juga. Kenapa juga kenal sama paman? Mana aku tahu. Itu semua gara-gara ayahku. Masalahnya makin besar tiap kali. Kali ini habis sudah. Jangan panik. Percaya saja sama dia. Wah, benar-benar gagah berani. Benar-benar patriot sejati. Dulu, aku ajak kamu ikut ke Amerika. Tapi, kamu malah tolak aku dan memaki aku habis-habisan. Demi keyakinanmu, apa yang kamu dapat? Padahal harusnya sudah pensiun. Tapi sekarang harus kerja bersih-bersih buat bertahan hidup. Itu balasan.
dari keyakinanmu. Aha, konyol banget. Aku cuma sedikit fleksibel. Sekarang hidupku malah sukses. Aha, sedangkan kamu cuma semut kecil. Sudah cukup. Aku malas dengar ocehanmu. Kamu culik anakku. Sebenarnya mau apa? Kasih tahu aku cara bikin komponen ini. Aku akan lepaskan mereka. Selama tahu cara bikin komponen ini, rudal Beifeng 40 bisa diproduksi massal. Militer Amerika pasti beli rudalku besar-besaran. Rudalku saat itu, posisiku tak tertandingi. Lao Zhang, jangan biarkan mereka berhasil. Ayah, jangan pergi. Diam. Bukan datang untuk kalian. Ayah baik, anak berbakti. Sun Ziming. Bilang aja dari awal, nggak masalah besar kok. Aduh. Tunggu. Ayah, kenapa kamu langsung setuju? Kukira kamu keras kepala. Pak Sun, setiap orang pasti punya kelemahan. Kami sudah culik keluarganya. Dia harus nurut. Hei Pak Sun. Urusanku. Tenang, setelah selesai. Aku bawa kamu ke Amerika. Aku cari cara tahan mereka. Kalian cari cara. Bawa ayahku pergi. Xiao Hai, jangan gegabah. Cepat bawa ayahku pergi. Aku lawan kalian. Kamu. Ayahmu keras kepala gini. Tetap harus patuh sama kami. Kalian masih mau buat masalah. Aku kasih pelajaran. Kamu yang pertama. Jangan-jangan. Jangan. Xiao Hai. Berhenti. Lepaskan anakku. Sok tegas. Pakai barang rongsok gini, mau nakutin aku. Nggak mau mati. Pergi sekarang juga. Jangan gerak. Kalian. Kembali, dasar bajingan. Berhenti, dasar pecundang. Sun Ziming. Kamu sudah tidak punya jalan keluar lagi. Menyerahlah. Jangan dekati aku. Awas, akan kubunuh dia. Jangan. Nak. Percaya ayahmu. Tuan Sun. Tuan Sun. Nak. Ayah, kenapa pernikahanmu dilakukan malam hari? Karena ini pernikahan kedua. Ngomong apa sih? Gelap. Pesta. Gimana dekornya? Wah, megah banget. Ayah, siapa lagi yang kau buat marah? Masih kurang puas dengan masalah waktu itu? Siapa sih kakek itu? Bawa banyak polisi begitu. Itu Pak Wang dari Kementerian Teknologi. Dia benar-benar pejabat tinggi. Ya ampun. Pak Wang sampai datang. Tak perlu selebar ini. Zhang Guoshi. Masa rahasiamu sudah habis. Sekarang waktunya, biar semua orang tahu kontribusimu. Hormat. Zhang Ziyuan, pilar negara. Selama masa perjanjian rahasia, telah berkontribusi 239 paten penemuan. Memimpin riset, rudal Beifeng 41, kapal induk 100.000 ton, jet tempur generasi ke-8, ciptakan jutaan lapangan kerja. Buka pasar triliunan.
Jasamu sangat besar. Hari ini, dengan ini menganugerahkan medali kehormatan tertinggi Longguo. Terima kasih atas kontribusi Anda untuk Longguo. Kerja bagus. Berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Beneran gak ada lagi kok. Kepada istri. Karena suami. Dapat banyak kehormatan. Malam ini, waktu main itu. Bisa lebih lembut gak? Lihat saja malam ini, bagaimana aku urus kamu. Kenapa senyum-senyum? Aku salah paham dia. Ternyata ayah pensiunku adalah bos beneran.